Saya mau ajak saudara melihat parameter kitab suci. Izinkan pada kesempatan berharga ini saya mau ajak saudara merefresh ulang perihal perkawinan, perihal kekudusan hidup, supaya semua kita secara terbuka bisa menerima. Tidak lagi debat, masuk neraka, masuk surga ya. Sumber video diambil dari khotbah yang berjudul Tuhanku Ajaib. Dipublish di YouTube pada ibadah online Father's Miracle tanggal 14 Februari tahun 2021. Ini Tuhan sudah pesankan dalam kitab suci, dalam banyak bahasa perumpamaan, dalam banyak bahasa peringatan roh. Janganlah kita lalai dan mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan ini, saudara terkasih. Hambanya selalu mengingatkan kepada semua orang bahwa janganlah berpikiran negatif apalagi menghakimi sesama. Sebab semua orang pastilah menginginkan kebahagiaan di balik perkawinannya. Namun karena sesuatu dan lain hal maka perkawinan itu mengalami kerusakan, kegagalan dan kehancuran. Marilah kita memiliki hati yang bijaksana sesuai teladan Tuhan kita Yesus dan janganlah menghakimi apa yang nampak. Karena menurut saya semua orang harus memahami kitab suci yang utama. Menurut saya semua orang harus memahami kitab suci yang utama. Kita lihat bagian-bagian yang tertulis di dalamnya. Bagaimanakah seharusnya perkawinan itu? Bagaimanakah hati yang kudus, hidup yang kudus itu? Mari kita lihat apa yang Tuhan pesankan. Matius 5, 27 sampai 28. Matius 5 ayat 27 dan 28. Demikian Tuhan berfirman. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Amin. Amin. Saudara terkasih, Tuhan Yesus menegaskan pada masa itu tentang Taurat. Karena Yesus datang untuk menggenapi Taurat, untuk menggenapi apa yang tertulis melalui pemahaman pengertian roh, saudaraku. Jadi kita bisa tahu bahwa dikatakan jangan berzina. Jangan berzina itu seperti apa? Ada banyak kali pada masa itu orang menafsirkan berzina itu kalau sudah berbuat hubungan tubuh, percabulan, hal-hal pornografi. Ternyata Tuhan berkata, lebih daripada itu ada suatu kualitas di dalam kekristenan ini. Hati menjadi ukuran perzinahan. Seseorang yang menginginkan yang bukan haknya, itu sudah berzina di dalam hatinya. Kitab suci berkata sudah berzina dengan orang itu dalam hatinya ketika orang memandang seseorang yang bukan haknya dia, mengingininya dengan nafsu, itu sudah suatu perzinahan. Seorang suami mungkin bisa berpendapat, gua kan gak ngapa-ngapain, gua kan cuma sana sini ya. Siapa sih yang melarang orang berteman, saudaraku? Tidak ada. Tapi harusnya seorang suami menyadari kalau mau berteman dulu jangan melamar istrimu. Jangan kawin sampai hari ini, berteman aja sama semua orang. Karena ketika engkau langgar sebuah predikat, tapal batas daripada fungsi, daripada peranan, daripada hak dan kewajiban seorang suami, sebenarnya engkau sudah melukai istrimu. Ketika engkau melukai istrimu, itu sama aja dengan namanya engkau tidak siap menghadapi konsekuensi sebuah perkawinan. Jadi kenapa engkau menikah? Enggak usah nikah, ya sudah berteman sampai hari tua, sampai hari mati, saudara. Banyak teman wanita. Iya, saya berkata begini kepada seorang pria, saudara. Kenapa? Karena seorang pria harus menyadari ketika engkau sudah hidup sah memiliki istri, engkau harus rela melepas semua pergaulan terhadap lawan jenis. Satu-satunya wanita yang harus kau dahulukan, yang kau prioritaskan, yaitu istrimu, anak-anakmu. Ingatlah bahwa dalam hidup ini ada konsekuensi. Maka di altar Tuhan dan masa-masa konseling pernikahan kau ditanya,
Apakah benar ini wanita satu-satunya yang engkau cintai, yang datang dari Tuhan? Dan di altar kembali diteguhkan lagi, ditanya lagi berulang-ulang. Karena itu saya pesankan kepada generasi muda, jangan buru-buru jatuh cinta, saudara. Suka nggak bisa dihindari, suka semua orang biasa. Silahkan kalau mau suka. Tapi untuk menetapkan jodoh itu perlu konfirmasi Tuhan. Perlu persetujuan orang tua. Jangan langgar garis batas ridho, restu dari orang tua. Karena dalam kekristenan ini, perkawinan itu demikian dihargai, disanjung tinggi di hadapan Tuhan dan sesama. Gak boleh dibuat main-main, saudara. Karena orang Kristen itu gak bisa tukar tambah. Karena perkawinannya sampai maut yang memisahkan. Kata maut memisahkan berarti salah satu meninggal dunia, baru dapat hak kembali untuk menikah. Itu pun masih dipesankan kitab suci, untuk menikah kedua kali pun harus ada tujuan yang jelas, bukan sembrono, saudara. Kenapa? Karena sudah ada anak-anak, karena sudah ada yang namanya tanggung jawab, sudah ada konsekuensi berikutnya, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama. Jadi untuk menikah yang kedua pun harus menimbang hal yang lebih besar, terutama untuk kemuliaan Tuhannya. Jadi ini Tuhan pesankan, hati-hati kaitannya perzinahan, karena kekristenan menempatkan perzinahan itu pada titik yang sangat dalam, yaitu di dalam hati. Lihat Matius 5 ayat 31 dan 32. Matius 5 ayat 31 dan 32, demikian Tuhan berfirman, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Amin. Amin. Ini peranan seorang suami di dalam perkawinan. Dia ketika menceraikan istrinya, diizinkan karena berzina, saudara, ya. Diizinkan tuh, saudara. Sesuatu yang kadang-kadang kata diizin ini, saudara harus tahu hati Tuhan tuh. Kadang Tuhan berkata, ya, itu belum tentu segenap hati suka loh, saudara. Ya, Pak, aku pergi ya. Gak usah, nak. Udah selesai. Besoknya, Pak, aku pergi ya. Jangan. Ketiga kali, Pak, aku pergi ya. Terserah. Itu diizinkan, saudara, ya. Jadi saudara harus tangkap manakah yang diizinkan, manakah datangnya dari hal yang baik, manakah yang datangnya dari kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi kita mesti tahu dalam hidup ini, belajarlah mengenal hati Tuhan, saudaraku. Ketika yang namanya seorang wanita juga adalah manusia, punya kelemahan. Apalagi akhir zaman ini setan menyerang keluarga-keluarga. Seorang istri terjerat jatuh, saudara, ya. Mungkin ada unsur-unsur kegelapan, berbau-bau mistik, santet, sihir. Mungkin semua itu dipicu hal seperti itu. Saya percaya tidak ada orang normal mau menghancurkan keluarganya, kecuali orang gila dan sakit jiwa, saudara, ya. Orang normal yang sudah menikah di altar Tuhan pasti ingin hidup bahagia berkeluarga. Itu kunci utamanya. Jadi kalau segala sesuatu terjadi, mesti ditelaah secara detail, saudara. Nah, kalau tiba-tiba sudah tidak bisa dihindari, seorang pria menceraikan istrinya yang sudah menikah di altar Tuhan, dikatakan dia menjadikan istrinya berzina, saudara, ya. Dan dikatakan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan karena zina. Jadi perempuan ini yang diceraikan istrinya, yang diletakkan dalam pengadilan perceraian ini, sudah nggak boleh menikah seumur hidup, karena siapa yang menikah dengan dia berzina. Jadi kekristenan ini altarnya disucikan satu kali sampai maut memisahkan, dan sesudah itu manusia tidak boleh menceraikan yang sudah disatukan oleh Tuhan, saudaraku. Jadi kita bisa melihat seorang pria harus berfungsi sebagai raja, imam, dan nabi, harus punya wibawa, harus punya komitmen, harus memahami bagaimanakah yang namanya konsistensi hidup sebagai kepala keluarga, dan harus siap untuk menerima segala konsekuensi di dalam kehidupan berkeluarga, saudaraku.
Dan kata bercerai itu tidak boleh ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang sudah menikah, saudaraku. Nah, saya ajak saudara melihat pemahaman-pemahaman yang lebih dalam, supaya kita tidak terjebak pada satu titik polemik, kita ribut semua urusan ini. Karena akhir zaman ini kitab suci Tuhan Yesus sudah pesankan kita, kata kawin mengawinkan seperti zaman Nuh itu marak terjadi. Bahkan transgender, bahkan orang menikah sejenis pun tidak bisa dihindari. Kita tidak masuk area sekali lagi masuk neraka atau masuk surga, tapi kita masuk pada parameter kitab suci. Nah, perhatikan 1 Korintus 7 ayat 10 sampai yang ke-11. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Amin. Amin. Saudara lihat, bukan hanya ketika wanita yang jatuh ya, kitab suci punya balancingnya. Ada juga pria-pria yang jatuh, terjerat oleh berbagai hal-hal yang disebut dengan perzinahan. Masih kitab suci berlaku adil menurut hukum-hukum Tuhan. Tidak boleh bercerai. Wanita pun tidak boleh menceraikan suaminya, saudara. Kenapa? Karena kitab suci sudah membawa kita pada satu titik yang disebut komitmen, konsistensi, dan siap untuk menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Harus kita berpegangan tangan. Karena itulah saya selalu pesankan pada generasi muda, harus dapat jodoh dari Tuhan, saudara. Kalau kita dapat jodoh dari Tuhan, itu 2 jadi 1, itu kuat. Tidak mudah untuk diserang setan, dirayu-rayu kehidupan, saudara. Karena orang yang dalam pegangan tangan ada Tuhan di dalamnya, Tuhan mengcover hidup mereka, saudara. Saya percaya hal seperti ini mutlak, dan kitab suci berkata tidak boleh bercerai. Sekali lagi, bahkan di dalam Korintus dituliskan dengan jelas tidak boleh bercerai. Kita lihat bagian berikutnya, Matius 19 ayat 7 sampai 9. Matius 19 ayat 7 sampai dengan Matius 19 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang yang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Amin. Amin. Saudara terkasih, lihat, tegaran hatimu, itu pemicunya, itu akarnya, tegar hati, saudara ya. Nggak tahan lagi dengan perkawinan, ada godaan yang lain, ada wanita lain, ada pria lain. Akhirnya cari alasan, cari kesempatan, akhirnya mengadakan sesuatu dan terjadi sesuatu. Ketegaran hatimu membuat perceraian terjadi. Tapi kitab suci mengurung kita di dalam hukum-hukum Tuhan, bahwa Tuhan tahu apa yang ada dalam diri manusia. Tuhan berkata, kalau kamu ceraikan istrimu, dikasih lagi, kecuali karena zina. Ada banyak orang ambil kecuali karena zina. Sekali lagi saudara, kitab yang satu, tulisan ayat yang satu, jangan ambil sepotong untuk membuat seakan-akan ketegaran hati kita itu suatu kebenaran di balik semua fakta. Berhenti sampai titik itu, karena ada tulisan kitab yang lain, ayat yang lain dikatakan Tuhan benci perceraian. Karena ketegaran hatimu sebuah izin terjadi dari Tuhan, izin terjadi dari pemuka-pemuka agama, dari nabi-nabi Tuhan, dari orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi itu bukan sepenuhnya suatu kesukaan dan perkenanan Tuhan, saudara. Dikatakan, lalu kawin dengan perempuan lain, ya saudara. Kalau saudara niatnya
bercerai lalu kawin dengan perempuan lain, saudara sudah masuk di dalam hidup berzina, saudara. Kalau sudah masuk pada dimensi hidup berzina, saudara sudah mengotori rumpun keluargamu yang sejak kasih mula-mula kehidupan berkeluarga perdana, pertama. Dan saya percaya itulah yang sulung dalam perkawinan yang pertama. Kalau saudara kotori dengan perceraian, hancurkan, dan saudara nodai dengan perkawinan di baliknya, dengan ketegaran hati, dengan tipu daya, dengan cara mengada-ngadakan hingga perceraian terjadi, ini jahat di mata Tuhan, saudara. Ya, saya berdoa saudara pahami, tidak perlu lagi kita berpolemik masuk neraka, masuk surga. Sekali lagi, masuk neraka surga itu keputusan mutlak di tangan Tuhan. Pak, tapi ada loh di dalam kitab suci ya, perempuan Samaria itu suaminya udah 5 ketemu Yesus, tobat loh Pak. Ya. Masuk surga nggak? Kitab suci tidak menuliskan masuk surga atau enggak. Ada juga loh Pak, ahli-ahli Taurat orang Farisi tangkap perempuan lagi berzina loh, lagi hubungan suami istri, lagi hubungan tidak senonoh, ditangkap dalam keadaan seperti itu, ditaruh di kaki Yesus. Apakah masuk surga neraka? Tidak dituliskan akan adanya surga dan neraka, tetapi Tuhan Yesus menulis ke tanah, saudara. Dikatakan, jikalau ada di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan melempar wanita ini lebih dulu, silakan menghukumnya. Bubar semua. Dan saat semua pergi, Tuhan Yesus melihat mana mereka, ditanya kepada wanita yang berzina itu. Wanita berzina itu berkata, tidak ada seorang pun lagi Tuhan. Ya, kalau tidak ada seorang pun lagi, mereka tidak sanggup menghukum kamu. Tuhan juga tidak mau hukum kamu. Tuhan selalu membentangkan kedua tangannya untuk kita berbalik. Hidup memperbaiki kelakuan yang jahat. Hidup berbalik dari tingkah laku yang jahat. Hidup menyadari kesalahan, semua kekerasan kita, kepala batunya kita, tegar tengkuknya kita, egoisnya kita, kesombongannya kita. Tuhan ingin kita menyadari semua itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ini yang terpenting, saudara. Harus ada perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena itulah waktu terbaik dalam kehidupan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Masuk surga atau tidaknya, Tuhan akan tentukan menurut apa yang kita perbuat selepas kita bertobat. Selepas kita meninggalkan cara hidup yang jahat, berbalik dari tingkah laku, dari kegelapan, dari keinginan daging, dari hidup yang penuh hawa nafsu, dari kekotoran hidup yang luar biasa itu. Saya percaya pesan perkawinan ini akan menolong anak-anak kita, generasi muda, untuk benar-benar menemukan jodoh dari Tuhan. Akan menolong kita yang sudah berkeluarga ini untuk tahu bahwa ketika kita langgar kekudusan perkawinan dari Tuhan, konsekuensinya bukan manusia di bumi yang menentukan, ya. Manusia di bumi mungkin engkau kasih uang, engkau kasih kebaikan, dia sungkan bicara kebenaran, dia akan kompromi. Mungkin ada banyak orang juga kita bisa beli suaranya lewat uang rohani, kita sokok, kita kasih persembahan, kita jadi donaturnya. Ya nanti pendetanya, hamba Tuhannya, ya oknum-oknum rohaninya jadi sungkan. Tapi saya beritahu saudara, meja penghakiman Yesus di akhir zaman, di hari kesudahan zaman, itu tidak memandang muka, saudara. Yang asli, yang original, yang melakukan firman, dia beri kehormatan tertinggi menurut ketulusan dan kasih dan kemurnian hidup, saudara. Yang palsu, yang penuh dengan kemunafikan, ya tempatnya tersendiri. Dan tidak ada lagi waktu untuk membela diri, dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semua itu. Sudah selesai saat itu. Karena itu, saat saudara dengarkan peringatan roh ini, mari saudara, berbaliklah kepada Tuhan dalam kasih Yesus yang semula. Mari kita koreksi hidup kita. Mari kita ingat ada pertanggungjawaban hidup pada masa kita meninggal dunia nanti. Nah saudara, sudah 2 sumber tadi, kita sudah masuk juga tentang perkawinan. Kiranya video yang berisikan pencerahan firman Tuhan tentang perkawinan dan kekudusan hidup ini bisa jadi berkat bagi semua orang yang mengasihi Tuhan.
Tapi begitu sudah diberkati saudara, wah saudara, kembali pada hobi, kembali ke cara hidup manusia lamanya, glamoritas lagi, hidupnya sudah masuk di dunia-dunia yang seperti yang dibuat orang-orang dunia, ya pamer-pamer. Ada banyak kali dalam kehidupan saya lihat anak-anak Tuhan jatuh ketika sedang diberkati saudara. Dan saya ingin beritahu saudara bahwa buat apalah saudara ya cari puji-pujian manusia. Seringkali di dunia medsos kita melihat orang-orang Kristen, wah foto mesra suami istri. Nggak salah mesra saudara, nggak salah pamer foto. Tapi yang lebih baik dari semua itu adalah hidup yang benar-benar mencerminkan hidup yang sesungguhnya. Buat apa kita cuma di foto kelihatan, wah itu bahasa bisu, itu foto nggak bisa bicara, tapi yang bicara itu kehidupan sehari-hari. Buat apa seluruh dunia muji, tetapi di rumah istri sudah terkapar kepahitan, sakit hati ya, udah merasa diperlakukan, minta ampun sepanjang perkawinan itu. Demikian juga suami. Sampai ada suara yang berkata di dalam masa pandemi ini, ya kalau nggak mau bikin kopi aku ya sudah, aku ke warung aja ya. Oh ngoceh-ngoceh daripada pusing pagi 5:30 suaminya udah pergi tinggalkan rumah daripada dengar ocehannya. Ya saudara.